Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan meneruskan pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN. Oke, untuk soal nomor 21, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tidak melaporkan bila di lingkungan terdapat orang yang melakukan korupsi. 2. Berani memberikan uang kepada aparat. 3. Menghindari sikap dan perilaku KKN. 4. Berani menegakkan kebenaran. 5. Melaporkan bila mendapati praktik politik uang. Pernyataan tersebut yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah titik-titik. A. 2, 3, dan 5. B. 1, 2, dan 3. C. 3, 4, dan 5. D. 2, 3, 4. E. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu adalah menghindari sikap dan perilaku KKN, terus berani mengatakan kebenaran, dan melaporkan bila mendapati praktik politik uang. Berarti jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, nomor 22. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dalam memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang. Hakim artinya orang yang mengadili perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim judek fakti adalah sebutan untuk hakim di titik-titik. A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan tinggi dan MA, C. MA, D. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, E. MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 23. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah titik-titik. A. Penguasa negara. B. Undang-undang. C. Norma. D. Kesadaran masyarakat. E. Politik. Jawabannya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah undang-undang. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 24. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjek orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum yang termasuk contoh hukuman tambahan adalah titik-titik. A. Hukuman seumur hidup. B. Hukuman sementara waktu. C. Pencabutan hak-hak tertentu. D. Hukuman mati. E. Hukuman kurungan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah untuk soal nomor 24, sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum termasuk contoh. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang termasuk contoh hukuman tambahan adalah jawabannya adalah pencabutan hak-hak tertentu. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 25. Pelanggaran hak merupakan tindakan seorang ataupun sekelompok orang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi, hingga mencabut hak seorang di bawah merupakan contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah kecuali titik-titik. A. Penangkapan dan penahanan seorang tanpa alasan yang jelas. B. Pemberian bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM. C. Berlaku represif terhadap orang yang berseberangan dengan pemerintah. D. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup. E. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah pemberian bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM. Di sini adalah contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah kecuali pemberian bantuan tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM. Soal berikutnya nomor 26. Pak Agus telah melakukan kesalahan sehingga ia tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya untuk pemilu. Dari contoh kasus di atas, maka hukuman yang dijatuhkan ke Pak Agus termasuk hukuman titik-titik. A. Pengumuman keputusan hakim. B. Perampasan barang-barang tertentu. C. Pencabutan hak-hak tertentu. D. Pidana penjara. E. Pidana denda. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, jadi kasus atau sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Pak Agus itu termasuk hukuman, ya jawabannya adalah pencabutan hak-hak tertentu. Kenapa pencabutan hak-hak tertentu? Karena di sini Pak Agus itu telah melakukan kesalahan sehingga ia tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Berarti itu berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu. Apa yang dicabutnya yaitu hak untuk memilih dalam pemilu. Soal berikutnya nomor 27. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara sementara. Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Berikut yang bukan merupakan hukuman pokok adalah titik-titik. A. Penjara, B. Pencabutan hak, C. Kurungan, D. Tutupan, E. Mati. Di sini yang bukan merupakan hukuman pokok adalah, ya jawabannya adalah pencabutan hak. Nah, pencabutan hak itu bukan merupakan hukuman pokok. Soal berikutnya nomor 28. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak-hak asasi. A. Pribadi, B. Sosial budaya, C. Politik, D. Hukum, E. Peradilan. Jawabannya adalah, ya jawabannya merupakan hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Di sini kan hak menentukan, terus memilih, dan mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak asasi. Jawabannya adalah, ya jawabannya termasuk ke dalam hak asasi pribadi. Ya, jawabannya adalah yang A. Kenapa pribadi? Karena untuk mendapatkan pendidikan, terus juga hak untuk memilih atau untuk menentukan itu termasuk ke dalam hak pribadi. Soal berikutnya nomor 29. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM dibentuk pada tanggal titik-titik A. 6 Juni 1993, B. 10 Juni 1993, C. 7 Juni 1993, D. 9 Juni 1993, E. 8 Juni 1993. Jawaban yang paling tepat adalah, ya dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 30. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah titik-titik. A. Mematuhi peraturan lalu lintas. B. Taat membayar pajak. C. Tidak melakukan perbuatan yang mencuri. D. Tidak melakukan perbuatan korupsi. E. Melakukan perampasan terhadap orang yang tidak berdaya. Jawabannya adalah, ya jawabannya yang bukan merupakan contoh dari perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah, ya jawabannya adalah yang E, yaitu melakukan perampasan terhadap orang yang tidak berdaya. Di sini kan berikut yang merupakan contoh perbuatan yang sesuai. Nah, kalau yang sesuai, mematuhi aturan lalu lintas itu sesuai dengan aturan, taat membayar pajak, tidak melakukan perbuatan yang mencuri, dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Nah, sementara yang merupakan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum itu adalah melakukan perampasan terhadap orang lain atau terhadap orang yang tidak berdaya. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.